Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Oke teman, kali ini kita kedatangan pelanggan mobilnya L300 dan penyakitnya itu pintunya bocor teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya sering bilang ya teman-teman, karet kayak gini nih, ini kayak gini. Ini adalah penyebab pintu bocor. Kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa, tapi inilah penyebab pintu kalian bocor. Jadi selama karet itu menempel di situ, setiap kalian menutup pintu itu, bagian frame atas kaca kalian itu akan merenggang, akhirnya berlubang. Jadi buat teman-teman yang mana masih mempercayai karet pintu yang diselipkan seperti ini dan membuat pintu itu kenceng, tolong dirubah mulai sekarang. Jadi pemahaman yang kurang tepat, alangkah baiknya dihindari karena pabrik tidak menciptakan hal kayak gitu. Itu adalah karet dalam, bukan karet untuk menyelipkan pada bagian pintu-pintu itu. Sehingga memang kalau ditutup akhirnya kenceng, tapi tidak kenceng secara benar, tapi kenceng secara apa ya namanya, ya seperti itulah. Oke teman, langsung kita bongkar ya. Kita akan membuat pintu ini jadi tidak bocor lagi. Oke, kita bongkar door trimnya, kita cek. Nah, kita buang aja ini karet iblis. Karet bukannya teman, canda teman, karet penghalang pintu untuk menetap ya. Oke, seperti biasa langsung kita bongkar letter U nya, karena dengan letter U tidak dibongkar maka kita tidak bisa menyetel pintunya, jadi terhalang oleh letter U. Letter U kita lepas dulu. Oke, setelah terlepas kita cek pintunya itu anjlok apa tidak seperti biasa, dan anjlok teman-teman. Ini kurang naik teman-teman, jadi kita setel naik dulu. Oke, di sini tadi saya melihat ada banyak rongga yang di depan, jadi sehingga saya naikkan yang di atas. Kita coba naikkan dulu, kalau nanti tidak cocok baru kita naikkan yang bawah. Oke, saya naikkan dulu, saya cek dulu apakah cocok, apakah sepan. Oke, ini bisa mau naik teman-teman tadi, tapi kayaknya mengganjal ya, mengganjal yang bagian atas nih. Jadi coba saya turunkan lagi nih. Ini mengganjal, ini bagian atas depan tuh ganjal, jadi terlalu menyempit ke atas gitu. Jadi di sini saya turunkan yang bawah, coba ini ya, saya coba turunkan yang bawah biar terjadi minimalisir pengganjilan di atas. Jadi untuk menyetel naik turunnya ada di bagian baut yang nempel pada pintu ya teman-teman, bukan baut yang nempel pada bodi, tapi baut yang nempel pada pintu itu. Pintu itu ada 4, atas 2, bawah 2. Oke, di sini saya masih belum cocok ya. Di sini saya akan nyoba naikkan yang bawah. Nah, ini saya naikkan yang bawah, ini terlalu naik. Jadi saya akan turunkan yang depan sehingga nanti pintunya itu agak mundur ya. Jadi kalau bawah dinaikkan, atas diturunkan, itu makanya pintu mundur. Tapi kalau atas dinaikkan, bawah dimundurkan, berarti maju. Nah, ini saya buat agak mundur biar cocok seperti yang kita inginkan. Oke, saya naikkan dulu, kurang naik. Saya polkan ini, setelannya mentok teman-teman. Dan saya cek. Oke, tambah dikit lagi, saya turunkan yang atas teman-teman. Yang atas saya turunkan dikit aja. Oke, nah, begini kira-kira cukup. Kita cek. Nah, kalau udah pas ini kita clear, selesai teman-teman. Sekarang kita akan memasukkan frame yang atas ya. Dan ini masih kayak ganjel. Kalau ganjel kayak gini, saya kendorin di bagian engsel yang nempel pada bodi. Itu adalah setelan masuk dan keluar pintu. Jadi saya kendorin dulu, otomatis dia akan keluar sendiri. Cuman kita kendorin, dia akan keluar sendiri, baru kita kencengin sendiri sedikit. Nanti udah tidak mengganjil banget pada bagian atas. Nah, ini udah lumayan ya. Dan sekarang kita akan masukkan bagian frame atas ini yang gara-gara karet akhirnya benggang. Oke teman, seperti biasa dengan cara tradisional ya, dengan cara tradisional
saya akan memberikan tutorial pada teman-teman ya. Teman-teman banyak yang tanya di kolom komentar tapi belum sempat saya kasih tahu. Jadi caranya Bang gimana ya cara menekuk frame bagian atas itu kok benggang. Nah, caranya gini nih. Ini ditaruh ini. Nah, terus ditaruh bagian atas. Kalau bawah juga ditaruh ini, ditekuk bagian bawah. Nah, ini kita coba sedikit-sedikit, sekiranya cocok baru kita akhiri. Oke, yang bagian engsel saya kencengin dulu ya, atau saya keluarin lagi dikit ini kayaknya masih agak sedikit ganjel, jadi saya keluarin sedikit bagian engsel yang nempel pada bodi. Nah, ini sudah saya keluarin dan udah lumayan tanpa ada ganjalan. Oke, kita kencangin dulu biar tidak lupa. Kita kencangin dulu. Oke, kita cek lagi. Jadi per menit harus kita cek udah pas enggak. Oke, bagian atas kita lock dikit teman-teman. Biar nanti kita cek apakah terlalu banyak apa enggak. Dan ini ternyata terlalu banyak lock saya, jadi saya keluarin lagi. Bagian atas ini lentur ya teman-teman, jadi nggak usah takut teman-teman. Kecuali udah didempol-dempol. Nah, ini beda lagi. Kalau udah didempol-dempol, udah dilas-las, ini tidak akan kuat, jadi hati-hati teman-teman. Tapi kalau masih orinya itu kuat banget ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau mau ngelok dan membukanya. Oke, di bagian belakang itu saya merasa belum cukup rapat, jadi saya tekuk lagi ke dalam. Ganjel bagian tengah, turunkan kacanya, baru kita lock bagian atas. Set dikit-dikit teman-teman, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti kemasukannya banyak ya, jadi dikit aja. Nanti sekiranya kurang tambah, sekiranya kurang tambah. Dan ini menurut saya udah oke ya teman-teman. Menurut saya udah oke. Sekarang kita cek letter U-nya juga udah sepan ya, masih bagus ya. Masih bagus ini masih bagus. Oke, saya bersihkan aja teman-teman. Ini enggak saya tambahin ya, karena masih bagus. Cuman saya grind aja, saya bersihkan kotorannya biar tidak mengganggu. Oke teman, ini udah saya bersihkan. Jadi door lock-nya itu masih bagus, letter U-nya masih bagus, dan ini saya bersihkan dan oke cocok. Saya akan menyetelnya teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini mungkin bukan video tutorial ya teman-teman, tapi video pekerjaan saya sedikit. Semoga bisa buat teman-teman itu memberikan inspirasi walaupun sedikit. Jadi cara nyetel itu kayak gitu toh gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau memang ada waktu di rumah, boleh nyetel pintu mobilnya di rumah sendiri. Oke teman, udah kita pasang letter U-nya, kita cek. Oke, kita coba dulu, dan ternyata menurut saya belum enak, saya enakin lagi. Dan menurut saya ini kurang ke atas, jadi saya naikin ke atas. Berarti natap bawah ya. Kalau natap bawah berarti kita atasin. Karena ini tadi keluhannya yaitu pintunya bocor ya teman. Jadi saya cek dulu bagian atas, kalau udah rapet baru kita cek dengan air. Dan ini karena keluhannya yaitu bocor, maka saya akan lebih menyetel pintu ini lebih rapat ya, biar karet di atas itu sepan dulu ya, sepan dulu dengan sendirinya. Karena kalau nggak dibuat setel rapat nanti nggak bagus untuk kedepannya. Karena semakin hari pintu itu ditutup bisa ratusan kali ya, dengan tidak rapat maka bisa benggang frame kacanya. Maka dari itu saya setel lebih rapat dulu biar frame kaca sama karetnya itu mengepres di bagian bodi mobil atas. Di sini tadi saya merasa kurang naik teman-teman, jadi letter U-nya masih natap door lock yang bawah. Jadi saya ini ingin benar-benar sempurna gitu ya. Jadi hati saya nggak enak kalau ada sedikit ganjalan. Jadi ini saya buat naik ke atas lagi, ternyata masih banyak setelannya. Jadi harus dibukur dikit.
dan ini udah jelek kencang banget teman-teman, udah jelek kencang banget, tapi tetap saya setel lebih rapat lagi biar lebih rapat, jadi biar tidak ada rongga untuk air. Oke teman, sekiranya ini udah rapat ya, sekiranya udah pas, udah enak, udah rapat, udah kenceng, saya akan coba dengan memberikan air pada bagian atas. Oke teman, tunggu ya videonya. Ini saya akan ambil air dulu. Dan ini udah saya bawakan air teman-teman, jadi saya akan mencobanya, karena kalau tidak dicoba nggak enak ya, nanti udah nggak bocor pak, ternyata masih bocor kan nggak enak. Dan ini saya tes pertama, alhamdulillah nggak bocor. Kita semburin lagi ya, semburin lagi yang banyak teman-teman. Oke teman, ini tadi saya cek nggak bocor ya, kita banyakin teman-teman. Tadi bapaknya itu bilang katanya tadi mancur air gitu, jadi minta disetel biar tidak bocor. Oke teman, saya cek di sini dan alhamdulillah itu nggak bocor ya teman-teman. Alhamdulillah itu nggak bocor, jadi kalau bocor ya pusing. Alhamdulillah nggak bocor teman-teman. Nanti kita cek di bagian sisi bagian sana. Oke, kita bawa tripodnya ke sisi bagian samping. Nah ini bengkel saya teman-teman. Nah ini saya taruh di sini tripodnya untuk mengetahui apakah bagian sana bocor apa enggak. Oke, saya dekatkan teman-teman, jadi biar teman-teman tahu bahwa kali ini kita bisa mengatasi pintu mobil yang bocor dengan sempurna. Ini saya cek dari dalam teman, saya masih kurang yakin bocor enggak, tapi alhamdulillah ya tidak bocor teman, jadi tenang. Oke, saya lanjutkan dengan pengetesan kedua dari sisi sini biar teman-teman tahu. Saya ambil air dulu teman-teman. Oke teman, kita akan coba bagian sini dan kita cek ya. Dan ini saya gubyur banyak ya teman-teman, biar ya benar-benar kita tahu bocor enggak gitu loh. Takutnya kan kalau kita hanya pura-pura gitu nanti sampai rumah bocor kan enggak enak ya. Jadi ini alhamdulillah udah saya tes di depan bapaknya juga di sini tadi, alhamdulillah nggak bocor teman-teman. Oke teman, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Di sini tadi saya memberikan sedikit gambaran tentang pekerjaan pintu mobil saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman mohon subscribe-nya, dan buat teman-teman apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share, like, dan apabila teman-teman belum paham silahkan komen. Jadi banyak teman-teman yang belum paham itu komen, dan alhamdulillah saya bisa menjawabnya sedikit demi sedikit. Dan buat teman-teman yang udah komen itu saya ucapkan banyak terima kasih, yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.